Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Intan Fairuzia dengan NIM F10812310556. Saya merupakan mahasiswi dari kelas 1B reguler dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan mendeskripsikan sedikit tentang tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampuh oleh Ibu Diyoti Aulia Filda Gasya, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan pengertian tentang pedagogik, andragogik, dan heutagogik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pedagogik, andragogik, dan heutagogik? Ya, kata-kata ini memang asing didengar bagi sebagian orang. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang mengajar dan pembelajaran, yang berfokus kepada anak-anak atau orang yang belum dewasa. Menurut salah satu ahli yaitu Emile Langeveltz, pedagogik ada dua istilah, yaitu pedagogi dan pedagogi. Pedagogik memfokuskan pada ilmu pendidikan, baik itu tentang pemikiran ataupun perenungan di dunia pendidikan. Sementara pedagogi lebih menitik beratkan pada praktik aplikatif yang masih ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Misalnya, membimbing anak-anak dalam memproses pembelajaran dan pendewasaan. Contoh fakta dari pedagogi ini, jika pada metode pembelajaran model lama, guru lebih dominan menjelaskan di depan kelas, sehingga siswa akan selalu berketergantungan dengan guru, sehingga siswa tidak memiliki ruang untuk berinteraksi. Maka guru bisa menerapkan model pembelajaran dua arah, jadi guru tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan ruang agar peserta didik bisa mengajukan pertanyaan. Sementara, peserta didik yang pasif bisa dipancing dengan memberikan pertanyaan atau menanyakan apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dengan demikian, peserta didik yang pasif dan takut juga secara mental akan pelan-pelan berani untuk mengajukan pertanyaan. Lalu yang kedua itu andragogi. Andragogi adalah teori pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran orang dewasa. Implementasi andragogi dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman langsung, dan mendorong peserta didik untuk mempertanyakan dan mengkritisi materi pembelajaran. Contoh fakta andragogi ini dapat dilihat saat seorang siswa yang secara mandiri meneliti suatu masalah dan mempresentasikannya di depan kelas. Hal ini dapat membantu siswa agar bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan secara mandiri dan dewasa. Lalu yang ketiga yaitu heutagogi. Heutagogi adalah studi tentang pembelajaran mandiri yang menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, dengan menempatkan peserta didik sebagai peran utama dalam pembelajaran mereka sendiri, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Heutagogi mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka diberdayakan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran pribadi mereka, merencanakan jalur pembelajaran mereka, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks heutagogi, guru berperan sebagai fasilitator dan mentor yang mendukung siswa dalam perjalanan pembelajaran mereka. Dan yang selanjutnya saya akan mendeskripsikan unsur-unsur pendidikan dan mengapa mereka saling berkaitan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dari segi intelektual, moral, maupun sosial. Tujuan pendidikan ini mempengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua yaitu pendidik. Pendidik dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan target peserta didik. Jika di lingkungan perguruan tinggi, maka pendidik yang dimaksud adalah dosen. Lalu yang ketiga, peserta didik.
Peserta didik yang dimaksud adalah pelajar, yaitu subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Lalu yang keempat, itu isi pendidikan. Isi pendidikan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh peserta didik. Isi pendidikan ini harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik dan konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Isi pendidik mempengaruhi proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. Lalu yang kelima yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dalam hal ini merupakan jenis bahan ajar yang digunakan. Sedangkan metode pendidikan merupakan sebuah cara untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang keenam, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu tempat di mana peristiwa bimbingan atau proses belajar berlangsung, disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Itulah tadi penjelasan dari 6 unsur pendidikan. Nah, lalu mengapa unsur-unsur pendidikan ini saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain? Hal ini karena setiap unsur pendidikan saling berpengaruh dan memengaruhi unsur pendidikan lainnya. Kesemua unsur tersebut sangat penting di dalam pendidikan, sebab jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak akan terjadinya pendidikan. Misalnya, kalau unsur tujuan pendidikan tidak ada, maka tidak akan jelas kemana arah peserta didik akan dididik. Atau jika unsur pendidik tidak ada, maka tidak akan ada orang yang melaksanakan pendidikan itu. Kalau faktor anak didik tidak ada, tentu orang yang akan dididik tidak akan ada. Kalau alat-alat pendidikan tidak ada, maka bagaimana melaksanakan pendidikan itu? Demikian pula unsur-unsur lainnya. Lalu yang terakhir adalah mengapa seorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena agar pergaulan dalam pendidikan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa dapat berjalan, maka perlunya sifat wajar agar peserta didik relatif tidak merasakan perubahan tersebut. Dengan demikian, pengaruh pendidik akan diterima peserta didik secara wajar pula. Jika tidak demikian, kemungkinan peserta didik akan menghindar atau menutup diri dari pihak lain. Dalam pergaulan pendidikan juga harus tegas tentang apa yang baik dan tidak baik, benar atau salah, dan sebagainya. Lalu, pergaulan pendidikan juga harus didasarkan atas kewibawaan, yaitu suatu kekuatan atau kelebihan pendidik yang diakui dan diterima oleh anak didik, sehingga ia atas dasar kebebasannya menuruti pengaruh pendidik. Contohnya adalah seorang guru yang berwibawa dan tegas dapat menegakkan aturan dan disiplin di kelas. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, seorang guru dapat membantu peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan meningkatkan kualitas interaksi edukatif antara peserta didik dan guru. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan difahami serta bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.